Dalam mriki mawon, Pak. Iki lho, Kak. Pun ajeng dugi wau. Shalom Sobat Kristus, jumpa lagi dengan Bekantan. Bekal firman Tuhan. Keberhasilan dan kegagalan itu bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Satu waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami keberhasilan, tetapi di sisi lain di waktu yang berbeda Tuhan juga mengizinkan kita untuk mengalami kegagalan. Ketika kita mengalami kesuksesan, respon dari orang-orang di sekitar kita pada umumnya adalah mereka berusaha untuk mendekat, memuji-muji kita, dan ada banyak yang tiba-tiba menjadi dekat dengan kita. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan atau keterpurukan, kecenderungan orang-orang di sekitar kita adalah mulai menjauh. Mereka hanya menjadi penonton ketika kita mengalami kejatuhan. Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mencemooh dan membuli kegagalan kita. Ilustrasi di depan cukup menarik. Satu ketika kami berlibur bersama keluarga dan kami ke satu tempat yang dimana di situ ada batu yang cukup besar. Nah, di situ ayah saya mencoba untuk menaiki batu itu dan dengan mudah dia berhasil menaikinya. Tetapi tiba waktunya untuk turun, ternyata ayah saya mengalami kesulitan. Dia mencoba berbagai cara dari sisi sana, sisi sini untuk turun tetapi tidak bisa. Dan respon spontan yang kami berikan, anak, cucu, menantu itu adalah menertawakannya, bahkan membuli dan mencoba untuk memvideo apa yang terjadi saat itu. Tetapi di dalam situasi itu ada satu sosok yang berespon berbeda, sikapnya berbeda dari apa yang kami lakukan, yaitu ibu saya. Dia mengarahkan, dia mencoba untuk menolong ayah saya untuk turun, mengarahkan jalan ini yang harus kamu tempuh. Dan bukan hanya mengarahkan, tetapi sampai memegang kaki ayah saya, lewat sini, dan sampai akhirnya ayah saya bisa turun. Sobat Kristus, Alkitab mencatat ada seorang tokoh yang hidupnya penuh dengan keberhasilan, yaitu Ayub. Dia memiliki segala-galanya, harta, benda, anak, istri. Nah, ketika semuanya itu diambil dari Tuhan, anaknya meninggal, harta bendanya habis, maka istrinya kemudian berkata, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Janganlah kita seperti istri Ayub. Alkitab di dalam Kejadian 2 ayat 18 mengingatkan kepada kita bahwa Allah memberikan penolong yang sepadan untuk Adam. Aku akan menjadikan penolong bagi kamu, penolong yang sepadan. Dalam konteks berkeluarga, mungkin Tuhan mengizinkan pasangan kita mengalami kegagalan. Nah, di situ tugas kita sebagai pasangan untuk menjadi penolong yang baik, mendampingi, mendukung, memberi hiburan, menguatkan, sehingga pasangan kita bisa melewati kegagalannya. Dalam konteks keluarga Tuhan, komunitas orang-orang percaya, hendaklah kita juga saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ketika ada saudara seiman kita yang mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan, janganlah kiranya kita menjadi penonton, berdiam diri saja, atau bahkan membuli. Tetapi hendaklah kita memberikan dorongan, motivasi untuk saudara seiman kita itu bangkit, dan kemudian mereka juga bisa menikmati kasih Tuhan. Itu sebabnya Sobat Kristus, marilah bersama-sama kita belajar untuk mengaplikasikan kasih Kristus di dalam kehidupan berjemaat, sehingga kita saling membantu, saling menolong, dan nama Tuhan dipermuliakan. Praise the Lord. Praise the Lord.